Jangan lupa subchannel Alur Cerita Film Vaikuntapuram yang dibintangi oleh Allu Arjun dan Pooja Hegde. Valmiki dan Sulokana tengah membicarakan penukaran bayinya dengan bayi bosnya. Dalam situasi panik, Sulokana dan Valmiki menukar kedua bayi itu. Setelah ditukar bayi bosnya menangis, Sulokana menjadi lega bayinya hidup lagi. Valmiki merebut bayinya dari Sulokana. Rupanya Valmiki berniat jahat sejak awal, dia ingin bayinya yang hidup mewah. Valmiki iri dengan Ramachandra karena Ramachandra teman sempnya dulu dan menikah dengan istri yang kaya, sedangkan nasib Valmiki sebaliknya. Perawat Sulokana merebut bayinya, tapi Valmiki tidak mau melepaskan. Akibatnya Valmiki mendorong Sulokana hingga terjatuh ke bawah. Kaki Valmiki juga keseleo. Bayi yang dibawa Ramachandra diberi nama Raj Manohar, sedangkan bayi yang dibawa Valmiki diberi nama Bantu yang artinya menjijikkan. Valmiki selalu merendahkan Bantu dan dihina setiap saat, 20 tahun berlalu. Valmiki sering bermimpi, bahwa Bantu selalu hidup mewah seperti menaikkan helikopter. Bantu selalu direndahkan oleh ayahnya. Sar mau hadiri wawancara kerja ayahnya menyusuh Bantu untuk mengantarkan adiknya. Insiden pun terjadi pada adik Bantu, sekelompok pemuda menarik paksa selendang adiknya. Bantu menemui para pemuda tadi meminta selendang adiknya dikembalikan. Bantu justru disuruh menukar selendang itu dengan tubuh adiknya. Mendidih darah Bantu mendengar itu, dia langsung menunjukkan kekuatannya. Musuh di depannya hanya butiran debu, Bantu menghajar semuanya dengan penuh gaya, selendang adiknya dapat dikembalikan. Selanjutnya Bantu diwawancarai kerja oleh Ravinda Reddy. Mimpi Bantu ingin membeli motor, karena ayahnya tidak mau membelinya sepeda motor, dan satu lagi sifat Bantu dia tidak bisa berbohong, itulah sifat yang tidak disukai Ravinda Reddy. Bantu diterima kerja. Pada hari Wan masuk kerja, Bantu bertemu dengan gadis cantik yang bernama Amulia. Bantu tidak bisa lepas dari pandangan Amu yang mengenakan pakaian seksi. Ternyata Amu adalah bosnya Bantu. Tentu saja Bantu malu dan minta maaf. Amu mengirimkan Bantu ke tempat panas dan dingin. Itulah hukuman yang diterima Bantu karena tidak sopan. Bantu terpesona dengan kecerdasan dan kecantikan Amulia. Pekerjaannya berjalan cukup baik. Sedangkan Raj Manohar hidup tanpa beban. Pekerjaannya mendengar musik dan bersantai, padahal ayahnya pusing memikirkan keuangan perusahaan. Valmiki selalu menjenguk Sulokana yang koma, tujuannya supaya rahasia Valmiki aman. Tiba-tiba Sulokana tersadar dan menarik tangan Valmiki. Masalah keuangan Ramachandra semakin serius, karena sedang diincar oleh Paiditali, dengan syarat setengah saham menjadi miliknya. Mertua Ramachandra ingin Raj Manohar menemui anak Paiditali dan katakan tidak. Berani berkata tidak akan membuat seseorang dihormati. Pertemuan Raj dan anak Paiditali diawasi oleh Ramachandra lewat video call. Raj hanya diam dan tidak bicara apa-apa. Ramachandra terus meminta Raj untuk katakan tidak. Ramachandra memasuki video call dan katakan tidak. Di belakang tempat duduk Ramachandra, Bantu dan Amu sedang bertemu dengan pemodalnya. Kinerja Amu sangat diapresiasi dan memajukan perusahaan dengan cepat. Sudarsan mengeluarkan ancaman, jika Amu tidak setuju, maka akan dilibas. Bantu marah mendenya Bosni diancam. Anak buah Sudarsan ingin menghajar Bantu, tanpa mereka dibuat tak berdaya. Bantu memukul anak buah Sudarsan dan memendang mereka dengan sangat bergaya dan keren. Sekarang Sudarsan yang diancam oleh Bantu. Jika ada yang bilang tidak itu artinya tidak. Apalagi yang mengatakannya seorang perempuan, ucap Bantu. Itu bosku, kamu harus hormat. Ramachandra yang melihat itu tersenyum. Ternyata masih ada anak muda yang berani mengatakan tidak. Ramachandra curhat kepada mertuanya, dia malu dengan karakter anaknya yang tidak mau berkata tidak, berbeda dengan anak muda yang dilihatnya. Saat melihat dia saya merasa seperti bayangan saya sendiri. Mertua Ramachandra ingin Raj dan Amulia dijodohkan. Pertemuan Raj dan Amu dilangsungkan pada Lal sebenarnya. Raj menyukai sepupunya, Raj tidak berani menolak, dan pertunangan itu terjadi. Bantu yang melihat itu kecewa, apalagi dia harus menghadiri panggilan polisi karena telah memukul anak buah Sudarsan, padahal Bantu sendiri sudah mengakuinya. Untuk membuktikannya Bantu memukul lagi anak buah Sudarsan. Sayangnya Seprajapati tengah menunduk dan mengambil kertas, dan dia tidak melihat. Bantu begitu pede dan bergaya setelah memukul. Seprajapati malah bingung. Bantu pun kecewa karena dia padahal sudah memukul. Justru Seprajapati tidak percaya hal itu. Amu kecewa dengan Bantu karena berbicara jujur. Bantu menjawab bahwa berbicara jujur adalah solusi semua masalah. Amu kecewa dengan Bantu. Amu kecewa dia tidak ingin bertunangan dengan Raj. Bantu bilang kita harus berbicara langsung dengan Ramachandra tentang hal itu.
Apalagi Amu dan Bantu sudah mulai menyukai, Amu dan Bantu ingin berbicara langsung dengan Ramachandran, tapi Ramachandra terlebih dahulu ditemui oleh Apalala Naidu. Kedatangan Naidu, karena Ramachandra tidak ingin bekerja sama dengannya, akan kuberikan uang yang berapa kamu minta, asalkan setengah sahammu menjadi milikku. Naidu menusuk dada Ramachandran dengan ujung payung, jalur tangga dan lift dikunci. Ketika Amu dan Bantu datang, Ramachandra sudah terluka parah, Bantu dengan kecerdikannya bisa membawa Ramachandra ke rumah sakit. Semua tenaga medis menyelamatkan Ramachandra, Sulokana yang tengah dibawa sampai dilepas, Bantu yang memegangnya agar tidak tertabrak tembok. Sulokana menanyakan apakah Bantu anak Ramachandra. Bantu menunjuk bahwa Valmiki ayahnya yang lagi telepon, melihat Valmiki oleh Sulokana. Sulokana langsung bilang kepada Bantu bahwa Valmiki bukan ayahnya, ayah kandung Bantu adalah Ramachandra. Bantu tidak percaya perkataan Sulokana sehingga membuat Sulokuna marah. Sulokuna menceritakan yang sebenarnya kepada Bantu, dia tahu bahwa Valmiki ingin anaknya yang hidup mewah, dan Sulokana menceritakan sampai habis, sehingga Bantu pun mengetahui kebenaran itu. Sulokana ingin bertemu dengan Ramachandra dan meminta kepada Bantu untuk mengantarkannya, namun Sulokana sudah meninggal. Bantu bingung mau berbuat apa, sehingga Bantu mengintip Ramachandra yang sedang diobati oleh dokter. Pria itu adalah ayah kandungnya. Yasoda baru sampai di rumah sakit, dan Yasoda adalah ibu kandung Bantu. Bantu dan Valmiki akan pulang. Valmiki melihat Sulokana sudah meninggal. Bantu bertanya apakah ayah mengenal pasien itu. Valmiki menjawab bahwa dia tidak mengenal pasien itu. Bantu menjadi marah dan tiba-tiba Bantu menamparkan ayahnya yang ternyata bukan ayah kandungnya. Saya kesal dengan perbohonganmu, kata Bantu. Mertua Ramachandra ingin bertemu langsung dengan Bantu anak Valmiki karena dia mau mengucapkan terima kasih. Tapi dokter dan Valmiki tidak menginginkan itu. Sebenarnya Bantu ada di rumah sakit lewat kaca. Dia melihat ayahnya dan ibunya yang tidak merawat Ramachandra dengan baik. Dan Bantu juga melihat adik ipar ayahnya yang melakukan korupsi dengan biaya tagihan rumah sakit, seharga 1,5 lak disuruh buat 10 lak. Bantu kecewa dengan keluarga ayahnya, dan dia berkata dengan Valmiki bahwa dia ingin pergi ke rumah Ramachandra dan membantu ayahnya, tapi Valmiki tidak mau. Untuk bisa masuk Bantu juga menculik anaknya dokter tidak ada pilihan lain, kecuali mengabulkan keinginan Bantu. Dokter bilang kepada mertua Ramachandra dia berbuat banyak alasan, bahwa Ramachandra butuh orang yang asik untuk menemaninya, seperti pemuda yang telah menyelamatkannya. Mertua Ramachandra juga ingin Bantu ke rumahnya dan Valmiki tidak mau kalau anaknya ke rumah Ramachandra, dan akhirnya Valmiki tidak ada pilihan lain dan harus menelepon Bantu dan menyuruh Bantu ke rumah ayah kandungnya. Bantu padahal sudah menunggu di warung dekat rumah ayahnya. Bantu pun bergaya waktu dilihat Valmiki. Akhirnya Bantu masuk ke rumah ayah kandungnya. Baru masuk ke rumah, Bantu melihat ibunya yang menutup kamar pintu dan kakek Anan menyambut Bantu dengan sangat istimewa. Bantu diharapkan dapat bekerja di sini dengan gajian. Bantu mengolok-olok Valmiki. Bantu dan Anan berjalan. Bantu kemudian menanyakan perkembangan kasus upaya pembunuhan Ramachandra ke Anan, mengaku sudah lapor polisi tapi tidak ada bukti untuk menjerat Apala Naidu dan anaknya. Mereka juga orang berpengaruh. Bantu juga khawatir jika serangan serupa terjadi lagi. Bantu mengajak Anan untuk menemui sendiri pelaku. Masalah harus diselesaikan agar tidak berlanjut. Mereka pun pergi ke pelabuhan tempat Pak Pai ditali. Anan masuk sendirian sedangkan Bantu menunggu di mobil Anan. Anan justru diusir pergi, dia didorong hingga terjatuh oleh Satya yang merupakan paman Pai ditali. Anan mengajak Bantu pulang saja mengetahui kakek kandungnya diperlakukan kasar. Bantu mengamuk, semua preman dihajar dengan sangat bengis setiap pukulan. Dan Satya juga dipukul. Mencari siapa orang yang telah mendorong Anan, dia terus mengejar pelaku dengan mengajar semua orang. Para preman jadi ketakutan, maka Anan pun dilayani dengan sangat baik dan masih saja mencari orang yang telah mendorong Anan padahal Bantu sudah mengajar Satya yang sejak tadi. Selanjutnya Bantu dan Anan bertemu Pai ditali. Bantu mengingatkan Pai ditali untuk melupakan perusahaan RK, tidak boleh lagi ada gangguan. Pai ditali hanya terdiam melihat keberanian Bantu. Saat itu datanglah Apala Naidu. Bantu juga tidak takut, dia justru mengajak selfie. Setelah Bantu kembali, SP Prajapati datang untuk menemui Ramachandra. Polisi siap memberikan pengamanan khusus untuk keselamatan Ramachandra. Bantu memberitahu Ramachandra, Bantu, selama dia ada Ramachandra akan baik-baik saja.
Soal pengamanan untuknya Ramachandra menyebut masalah utamanya bukan dari pihak lain. Menurut Anda saat dalam kesulitan orang sangat membutuhkan keluarga tapi anaknya tidak bisa diandalkan jika ada masalah iparnya juga begitu sedangkan istrinya selalu cuek tidak peduli. Pertarungan adalah dengan orang terdekat kita ujarnya membuat Bantu sedih. Bantu mengetahui informasi dari Anan kakeknya jika hubungan mereka tidak baik sejak 7 tahun terakhir itu, jadi mengerti betapa tersiksanya sang ayah. Perbaiki keluarganya Bantu mulai dengan membongkar korupsi yang dilakukan Kasih Yasoda tidak percaya Bantu mengaku hanya bicara jujur Kasih menggunakan uang itu untuk berjudi Kasih juga selingkuh dengan wanita lain tidak berhenti sampai di situ Bantu juga berani menyebut Yasoda tidak akur dengan Ramachandra. Bantu mengetahui hubungan mereka tidak akur karena kesalah Ramachandra di masa lalu memang sempat selingkuh dengan sekretarisnya 7 tahun lalu. Kesalahan itu berusaha dia tebus selama ini RK tidak tahan dengan kejujuran Bantu dia menamparkan Bantu. Hubungan yang dibangun di atas kebenaran Pak, mungkin itu sulit, tapi kita harus mengatakan kebenaran kepada orang yang kita cintai Pak. Bantu berhasil buatkan hasil positif Ramachandra mengakui kesalahan yang pernah dilakukan kepada istrinya, menangis suami, istri itu pun saling memaafkan mereka akur kembali. Masalah orang tua Bantu sudah beres. Tapi gangguan dari Paiditali datang lagi, untuk mendapatkan setengah saham perusahaan. Rapat direksi dilaksanakan, Raj Manohar mewakili Ramachandra, masalahnya Raj tidak dapat diandalkan. Ramachandra memaksa diri untuk pergi ke kantor, hebatnya kali ini sang istri melarang, kesehatan Ramachandra justru sangat jauh lebih penting dibanding nasib perusahaan. Anan ada ide untuk memerintah Bantu yang berani, Bantu datang penuh gaya dan berbicara dengan lirik-lirik lagu populer. Raj yang menyukai musik tertawa dengan gaya Bantu, sedangkan Amulia hanya bisa memilih pergi. Bantu kemudian merobek surat perjanjian yang dibawa Paiditali, Satya selaku pamannya marah dan tidak tinggal diam, Bantu membuatnya terdiam dengan pukulan, rapat yang menenangkan itu menjadi asik. Anan sangat bahagia dengan kehebatan Bantu. Pesta dirayakan untuk hasil positif perusahaannya. Namun hal yang tidak diduga, Yasoda menemui Bantu bermesraan dengan amu tunangan Raj. Anan juga marah Bantu diusir dari rumah itu kalau Valmiki paling bersemangat menghancurkan Bantu, akhirnya Bantu pergi bersama Amu. Dalam perjalanan Bantu mengungkapkan jika dirinya anak kandung Ramachandra hal itu membuat Amu kaget. Paiditali dan ayahnya berulah lagi mereka telah mencuri keponakan Ramachandra Nandini yang merupakan kekasih Raj. Naidu meminta setengah saham atau Nandini akan aku bunuh, tanpa pikir panjang Ramachandra dan Yasoda langsung menandatangan surat setuju. Keselamatan Nandini jauh lebih penting dibandingkan kekayaan. Hal itu membuat Kasih sadar dan menyesali kesalahannya selama ini. Raj akan pergi menyerahkan dokumen yang sudah ditandatangani. Kasih melarangnya karena bisa berbahaya. Hal ini juga ikut tidak memperbolehkan Raj bisa terancam. Raj marah dengan Valmiki dan keluarganya. Raj mengaku jika dia sangat mencintai Nandini sudah seharusnya pergi menyelamatkan. Valmiki sangat khawatir dengan keselamatan Raj. Dia menelpon Bantu untuk meminta pertolongan tapi Bantu mengaku sudah tidak peduli. Dia tidak ada hubungannya lagi dengan Valmiki maupun keluarga Ramachandra. Raj sudah pergi sendirian menemui Naidu. Pada saat sampai justru menemukan Satya lari ketakutan. Ternyata Bantu tidak benar-benar meninggalkan keluarganya. Bantu sudah datang menyelamatkan Nandini. Kedatangan Bantu seperti seekor macan, semua preman dibuat tak berdaya, pukulan dan tendangannya mengoyak apapun dan siapapun. Alunan lagu rakyat yang dinyanyikan Apala Naidu. Paiditali juga dilumpuhkan, sedangkan Naidu ditusuk dengan tusukan sate. Ketika Raj datang Naidu sudah terluka parah. Raj yang membawa Naidu ke rumah sakit penjahat itu jadi terharu dengan kebaikan Raj. Bantu kembali ke rumah Ramachandra membawa Nandini. Rupanya Bantu memang sengaja berbohong mengaku tidak peduli agar keluarga Ramachandra bersatu. Strategi Bantu terbukti berhasil. Bantu mengajak Valmiki pergi. Kakek Raj menanyakan Valmiki, apakah ada yang mau katakan lagi Valmiki? Valmiki menyampaikan permintaan maaf jika ada ucapan Bantu yang menyinggung perasaan. Anan menjadi marah dan menamparkan Valmiki, hanya itu Valmiki, teriak Anan memegang kerah baju Valmiki. Sungguh tidak diduga Anan menyebut jika Bantu adalah cucunya. Bantu adalah pewaris dan darahnya. Pengakuan itu membuat Ramachandra terkejut. Ternyata Anan sudah mengetahui jika Bantu adalah cucunya sejak perawat Sulokana menyampaikannya ke Bantu di rumah sakit. Anan berkata Ramachandra,
Bantu adalah putramu, dia pewaris tahtaku. Perjalanan ke rumah orang tua kandungnya yang kaya raya bukan untuk harta tapi hanya ingin melihat keluarganya bahagia. Bukan hanya orang tua yang menginginkan kebahagiaan untuk anak-anaknya tapi anak-anak juga ingin melihat orang tuanya bahagia. Terang Bantu terharu dan bangga melihat Bantu. Sejak pertama melihat Bantu Ramachandra seperti melihat bayangannya sendiri, ayah mertua. Bukankah dulu saya sudah bilang akan seperti apa putra saya benar dan putra saya akan persis seperti Bantu, kecap Ramachandra menangis. Bantu menenangkan cara agar tidak menangis Ramachandra. Untuk pertama kalinya juga Bantu berani memanggil Ramachandra tidak dengan sebutan Pak lagi tapi ayah. Ramachandra bahagia mendengarnya. Selanjutnya Ramachandra mengajak Bantu untuk memberitahu Yasoda. Bantu justru tidak setuju, dia tidak ingin memisahkan ibu kandungnya dengan yang sudah dibesarkan selama ini. Ia tetap ditutup rapat menyampaikan terima kasih karena Bantu telah menyelamatkan Nandini. Sebuah pelukan diberikan untuk Bantu. Bayangkan betapa bahagianya Bantu dipeluk oleh ibu kandungnya sendiri. Itu adalah pelukan pertama yang diterima Bantu, tidak kuasa menahan air mata. Untuk membalas jasa Bantu, ia sudah memberikan setengah saham perusahaan air ke awalnya. Bantu menolak tapi dia menerima juga, karena Yasoda memasak yang sudah juga meminta Valmiki untuk mendidik seperti mendidik Bantu. Raj harus diajari hidup mandiri. Sebelum menjadi CEO akhirnya Raj tinggal di rumah Valmiki yang sebenarnya rumah orang tuanya sendiri. Bahagia Raj. Dia bebas melakukan apapun kalau jadi stres sendiri. Kehidupan Bantu juga sudah jauh berubah, ia sekarang istri Amulia. Dia menjalani hidup dengan harta melimpah. Valmiki hanya bisa bengong melihat Bantu menaiki helikopter. Kenyataan itu persis seperti mimpi-mimpinya yang ditakutkan selama ini dan film pun berakhir.